Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 508. Sirena yang tak disangka akan datang ke tempat mall itu. Kehadirannya tentu saja tak diketahui oleh Kenshin dan Kaori. Kenshin masih bicara dengan istrinya sambil makan roti bersama. Bahkan Karen dan teman-temannya diberikan pula potongan roti itu, termasuk Florina. Kemudian Florina pun bertanya pada salah satu wanita yang di tempatnya tentang ada masalah apa sebelumnya. Kok banyak pekerja supermarket Big Giant yang datang ke tokonya, menemui suami temannya, dan wanita itu, yang tak lain pekerja kasir Big Giant, menjelaskan pada Florina, "Oh ini Mbak, hampir saja kita yang kerja di supermarket ini akan di PHK semua, karena Big Giant akan ditutup selamanya, sebab bos kita bangkrut." Namun Mas itu tiba-tiba mengejutkan kami semua. Pemilik mall ini diundangnya dan datang ke tempat kita. Singkat cerita, bos kami Pak Hari memutuskan melanjutkan usahanya karena ditolong Mas itu. Ternyata dia tuan muda. Florina yang mendengar cerita itu jadi penasaran dirinya. Maksudnya tuan muda apa ya Mbak? Temanku kok nggak bercerita. Oh itu maksudnya, dia katanya tadi, oleh yang punya mall ini adalah anak dari pengusaha yang terkenal, yang punya banyak puluhan perusahaan. Makanya Mas itu dipanggil tuan muda. Florina pun terkejut jadinya, padahal suaminya Kaori penampilannya sederhana, hanya pakai kaos biasa, tak bermerek seperti orang kaya. Bahkan aksesoris yang dikenakannya begitu tak berlebihan, alas kakinya juga biasa. Florina pun melihat Kenshin yang makan roti bersama Kaori, nampak sederhana sekali. Florina pun bicara di hati, ternyata yang menaklukkan Kaori bukan cowok biasa, melainkan pemuda yang dihormati, cowok kaya yang suka menolong. Florina pun lalu berkata, akhirnya Kaori, yang dulu sering dipanggil putri cantik, sekarang menemukan pangerannya. Florina tersenyum sendiri, mengingat-ingat masa sekolahnya, dan tanpa ia sadari, tokonya semakin ramai. Banyak pula yang membeli, termasuk staf-staf kantor dari Big Giant, yang mulai berdatangan ke tempatnya. Tujuan mereka juga sama, ingin mengucapkan terima kasih ke Kenshin. Di saat itu Sirena Larrazati terlihat masuk mall ini. Sirena berjalan sendiri, mencari tempatnya Florina, yang kata temannya, sangat pandai merias. Meski Sirena sudah cantik tanpa berhias, Sirena pun ingin mencobanya. Kemudian ia naik lift pertama. Sirena yang rambutnya bergelombang nampak anggun dilihatnya, bahkan tak sedikit pula laki-laki yang meliriknya. Namun mereka merasa sangat tak percaya diri, karena menganggap Rena bukan cewek biasa, pasti wanita kaya. Para cowok itu melihatnya, tak berani menggodanya, hingga kemudian Sirena pun tiba di depan tempatnya Florina, toko alat kecantikan yang menjual make up itu. Rena pun melihatnya, tokonya ramai sekali. Sirena pun tak langsung masuk. Ia memutuskan menunggu, sambil ingin memastikan. Rena menelpon temannya, yang kemarin memberi kabar. Saat Rena menelpon itu, Kenshin dan Kaori masih ada di dalam. Bahkan Kenshin dipilihkan baju oleh Kaori istrinya. Kaori bicara, "Say kamu coba ini ya. Sepertinya pantas untukmu." Kenshin menjawabnya, "Baik Kaori, tapi aku tak ke kamar kecil dulu. Atau sekalian aku bawa bajunya. Entar aku coba di sana." Kaori pun membalasnya, "Iya say nggak apa." Dan Kaori melanjutkan memilih baju lagi. Sedang Kenshin hendak akan keluar. Di saat itu Sirena sedang bicara dengan temannya, sambil kamera handphonenya diarahkan ke depan tokonya Florina. Rena pun berkata, "Oh ini Morita, aku sudah di mall ini. Kamu lihat ini, apa benar ini toko kecantikannya?" Temannya pun melihatnya, dan langsung menjawabnya, "Oh itu benar Rena, itu memang tempatnya. Kok ramai begitu ya?" Rena pun bicara, "Iya benar nih Morita, tokonya ramai sekali. Jadi aku menunggu saja, sampai agak berkurang orangnya." Si Rena sambil bicara, kameranya belum dimatikan, masih mengarah ke tokonya Florina. Pandangannya melihat ke kanan,
ke arah tempat makan. Di saat itu tak sengaja, Kenshin keluar, dan terekam handphonenya Rena. Kenshin terlihat membawa baju, dengan berjalan sendiri, nampak terlihat jelas sekali, hingga temannya Rena, yang bernama Morita melihatnya. Langsung dirinya bilang, Rena, ada cowok cakep itu yang lewat di depan toko itu. Baru keluar dari konter tersebut, si Rena yang melihat ke tempat makan, langsung mengalihkan pandangannya ke arah depan. Kemudian Rena berkata, cowok siapa Morita? Nggak ada tuh yang lewat di situ. Rupanya, Morita temannya Rena, tak mengenal Kenshin. Belum pernah bertemu pula, jadinya bicara begitu. Sedang Kenshin sudah berlalu. Kenshin berbelok ke sebelah kiri. Kehadirannya pun tak terlihat oleh Rena. Kemudian Morita temannya bilang, iya Rena itu tadi ada yang lewat situ. Tapi kok aneh ya, masa cowok keluar dari tempat kecantikan? Masa mau berdandan segala? Morita tertawa, dan langsung meralatnya sendiri. Oh ya, aku lupa Rena. Emang di situ juga menjual baju. Baju untuk laki-laki. Mungkin dia tadi membelinya. Dan Rena pun bilang, sambil mematikan kamera handphonenya, yang masih menyala rekamannya. Rena pun berkata, oh ya Morita, sekalian menunggu tempatnya sepi. Gua mau makan sebentar. Apa lu nggak kesini? Kalau lu berminat, gua tunggu di restoran yang tak jauh dari tempat tokonya. Temannya pun menjawabnya, baiklah Rena, kalau gitu gua kesana aja. Daripada di rumah, tak ada yang dikerjakan. Lebih baik gua ke situ aja. Dan Morita temannya pun berniat akan ke tempat mall itu. Kemudian Rena berjalan ke depan, hendak melihat dari dekat toko kecantikan yang ramai itu. Dan Rena sudah di dekat pintunya. Bersamaan hal itu, Kaori pun melihat baju-baju. Bahkan Kaori sudah di pintu yang sama. Di saat itu, si Rena melihat ke arah dalamnya, sedang Kaori di samping pintunya. Di tengah hal itu, lewatlah orang di depan mereka. Kaori yang berdiri sejajar dengan Rena. Kaori masih melihat baju, sedang si Rena juga sama. Karena terhalang orang yang lewat itu, Rena pun melihat ke arah lainnya. Jadinya, mereka pun tak bertemu, tak saling melihat, meski sudah mendekat. Kemudian Kenshin kembali dari kamar kecilnya. Kenshin juga berjalan, akan melewati pintu yang sama. Kenshin jalannya seperti biasa, sambil membawa baju yang baru dicobanya. Rena pun akan ke restoran. Jalannya masih pelan, sambil melihat kaca, melihat alat make up yang dipajang di dalam. Kemudian, tak sengaja, Rena pun melihat depannya. Terkaget langsung dirinya. Ada teman-temannya, nampak terlihat di situ. Ada Niken, Sandra dan Eva, berada pula di sini. Mereka saling bicara. Tak menunggu lama, Rena dengan cepat berjalan, akan menghampiri temannya. Di saat itu, Kenshin sudah akan belok ke kiri. Dan Rena berjalan begitu saja, melewati perempatan itu. Kenshin sendiri kebetulan tak melihat depannya. Kenshin pandangannya ke bawah. Jadinya Kenshin juga tak melihat Rena pula, yang sudah di dekatnya. Bahkan jarak antar mereka tak sampai 2 meter. Kenshin langsung saja berbelok ke kiri, baru pandangannya ke depan. Ketika itu ada temannya Rena, yang dari tempat lain, sedang merekam Rena. Sewaktu berjalan itu, jadinya, Kenshin pun turut terekam pula. Terambil di videonya. Kemudian Rena menghampiri Niken. Hei Niken. Hei Sandra, dan kamu Eva. Rena langsung menyapa. Niken pun terkejut jadinya. Begitu pula teman lainnya. Mereka pun berangkulan, saling cipika-cipiki. Dan tiba-tiba ada yang datang. Rupanya itu Nessa, temannya Rena juga. Langsung bicara. Hei Rena, aku tadi sudah melihatmu. Kamu yang berjalan sendiri. Bahkan aku merekammu. Ini coba kamu lihat rekaman videomu. Kayak artis aja. Cewek cantik lagi syuting. Berjalan-jalan di mall ini. Nessa tertawa. Niken dan lainnya pun sama. Dan Rena pun melihatnya. Melihat rekaman video itu. Saat hendak memutarnya, Nessa malah bilang, gini aja Rena, aku kirim ke nomormu. Biar bisa tenang melihatnya. Kan gak enak kita di tengah jalan. Si Rena pun mengiyakan. Video itu langsung dikirimkan. Si Rena pun menerimanya. Dan belum dilihatnya, karena langsung mengajak temannya untuk segera ke restoran, sambil menunggu Morita yang sedang di perjalanan. Dan mereka pun akhirnya masuk ke restoran itu, sedang Kenshin dan Kaori memutuskan untuk pulang.
Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Ke YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya